Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh bangsa, seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Dan kembali lagi, saya akan membahas tentang seorang tokoh besar dari mazhab Syafi'i, yaitu Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Haytami, yang lahir pada tahun 909 Hijriah dan wafat pada tahun 974 Hijriah, dan beliau adalah ulama di abad ke-10 Hijriah. Banyak yang mengatakan bahwasanya Imam Ibnu Hajar al-Haytami ini telah mengisbat nasabnya Ba'alawi, lantaran di dalam kitabnya Sabtul Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar al-Haytami, di halaman 195, beliau dalam redaksinya seolah-olah mengisbatkan nasab Ba'alawi. Dan sudah lama saya sudah membuat konten tentang kitab ini dan bagaimana pandangan Ibnu Hajar al-Haytami mengenai nasab Ba'alawi. Dan memang di dalam kitab Sabat Syekh Ibnu Hajar al-Haytami, di sana disebutkan salah satu silsilah dari Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus al-Adani, di mana di halaman 195 saya bacakan redaksinya. At-tasi'atu sanadul Imam Abu Bakar al-Idrus al-Adani fi lubsil khirqah. Kata beliau, li aidan fi lubsil khirqati tariqatun ukhra fi ghayatil fakhamah. Saya dalam pemakaian khirqah itu memiliki tariqah yang lain yang sangat agung. Kenapa? Li'annaha anil qutbil kabir wal alami syahir as-sayyid syarif al-hasib an-nasib al-Imam Abu Bakar al-Idrus. Ya, lantaran tarekat tersebut silsilahnya itu dari seorang wali kutub yang besar dan seorang tokoh yang masyhur, seorang sayyid, seorang syarif, seorang yang mulia, seorang yang memiliki nasab yang tinggi, yaitu al-Imam Abu Bakar al-Idrus alladzi qila fi tarjamatihi, yang dikatakan tentang biografinya bahwa innahu syaikhul jinni wal insi wal malaika, bahwa Abu Bakar al-Idrus itu adalah gurunya jin, manusia dan malaikat. Berarti malaikat itu pun menjadi murid-murid dari beliau gitu ya, kalau melihat redaksi ini. Ya, meskipun oleh muhaqqiq kitab ini, yaitu guru saya Dr. Amjad Rashid, itu memberikan komentar atas kitab ini bahwa itu terlalu lebay, terlalu berlebih-lebihan yang tidak diridhoi. Mubalaghatun ghairu mardiyah, ya. Karena dia mengatakan bahwa ketika beliau ya di dalam halaman yang lain, di halaman 211 ya, beliau mengatakan, dan wal nakhtim bi tariqatin jalilah aliyatil miqdar, dan hendaknya kita ini menutup pembahasan mengenai khirqah al-idrusiyah dengan satu tariqah yang agung, aliyatil miqdar, yang kadarnya itu sangat tinggi. Kenapa? Li'anna masyayikhaha min awalihim ila muntahahu min ahlil bait. Ya, lantaran para masyayikhnya itu dari awal sampai akhir itu dari ahlul bait. Kulun an abihi, dan masing-masing dari tokoh-tokoh itu dari bapaknya. Kemudian mengatakan qaulal qutbu Abu Bakar al-Idrus, berkata Abu Bakar al-Idrus. Kalau berbicara mengenai sanad ya, jadi Syekh Ibnu Hajar ini di dalam kitabnya, Syekh Ibnu Hajar dalam kitabnya ini itu sebenarnya tidak langsung berguru kepada Abu Bakar al-Idrus, ya, lantaran Ibnu Hajar itu wafat pada tahun 974 dan Abu Bakar al-Idrus itu wafat pada tahun 914. Jadi Abu Bakar al-Idrus wafat pada tahun 914, sementara Ibnu Hajar dilahirkan pada tahun 909. Jadi seandainya kalau memang bertemu antara Ibnu Hajar dan Abu Bakar al-Idrus, maka tahun kewafatan dari Abu Bakar al-Idrus itu adalah Ibnu Hajar masih berumur 5 tahun. Dan tentu itu hal yang jauh ya, ketika umur 5 tahun itu mendapatkan khirqah dari Abu Bakar al-Idrus. Nah, hanya saja Ibnu Hajar itu sudah menjelaskan di dalam kitabnya bahwa memang beliau nggak bertemu
dengan Abu Bakar al-Idrus. Tapi beliau bertemu dengan murid-muridnya Abu Bakar al-Idrus. Maka beliau mengatakan ya, wa huwa wa illam alqahu aidan, dan dia Abu Bakar al-Idrus ini meskipun saya tidak bertemu dengannya, lakinni laqitu katsiran min talamidatihi, tapi saya itu bertemu banyak dari murid-muridnya Abu Bakar al-Idrus. Wa waqa'a baini wa bainahum ma yujawwizu li ar-riwayata anhu. Dan terjadilah antara diriku dengan mereka yaitu sesuatu yang memperbolehkan periwayatanku dari Abu Bakar al-Idrus. Ya, artinya di sini ada dua kemungkinan bahwa Ibnu Hajar itu bisa jadi langsung meriwayatkan langsung kepada Abu Bakar al-Idrus atau melalui wasithah, melalui perantara. Ya. Hanya saja ketika kita ini membicarakan tentang sanad. Sanad itu kan periwayatan, dan periwayatan itu ya harus bersambung. Ketika periwayatannya tidak bersambung, maka itu masuk dalam kategori periwayatan yang terputus. Ya, maka seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baiquni ketika membicarakan tentang hadis sahih, awalu has sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al. Di mana syarat dari sebuah hadis yang sahih, yaitu yang pertama adalah ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Nah, ini bersambung atau tidak ini? Ibnu Hajar al-Haytami kepada Abu Bakar al-Idrus. Jika misalkan ada perantara antara Abu Bakar al-Idrus dengan Ibnu Hajar, maka siapakah perantaranya? Dan di sini memang sama sekali tidak disebutkan siapa saja murid-murid yang banyak dari muridnya Abu Bakar al-Idrus yang ditemui oleh Ibnu Hajar. Tak satu pun dari murid-muridnya Abu Bakar al-Idrus disebutkan oleh Ibnu Hajar. Nah, sehingga di situ bisa dikatakan sebagai sebuah riwayat yang munqati'. Lantaran apa? Lantaran ketika kita berbicara mengenai sanad khirqah ya. Jadi khirqah itu apa sih? Yaitu sebuah simbol ya, dimana ketika seorang guru memberikan satu pakaian, baik itu peci, baik itu baju, sorban, sarung ataupun yang lainnya, diberikan oleh guru kepada murid dengan tujuan agar murid ini diwarisi kondisi kerohanian yang dimiliki oleh guru. Nah, itu lubsul khirqah yang biasa ada di kalangan para ulama-ulama sufi atau ulama-ulama tarekat. Nah, di sini saya bacakan atau saya kutipkan dari kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani, di mana beliau mengutip dari perkataan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, yaitu salah satu murid dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, di mana beliau mengatakan, yajibu ala man yulbisul muridina al-khirqata min tariqis suluk an yu'ayyina rijala sanadahu ilaiha li'annaha hina idzin riwayatun. Wajib bagi seseorang yang memakaikan kepada para murid, memakaikan khirqah kepada para murid dari jalur suluk, menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala, dia berkewajiban untuk menentukan tokoh-tokoh dari sanadnya. Lantaran thariqah as-suluk atau lubsul khirqah itu adalah riwayat. Wariwayatu yajibu ta'yinu rijali sanadiha. Sementara periwayatan itu wajib untuk menentukan tokoh-tokoh dari sanadnya. Nah, sementara ketika Ibnu Hajar itu ya mendapatkan sanad khirqah dari Abu Bakar al-Idrus, sementara dia tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar al-Idrus dan hanya bertemu dengan murid-muridnya, ya harus ditentukan, harus disebutkan siapa murid-murid dari Abu Bakar al-Idrus yang ditemui oleh Ibnu Hajar. Ya. Sehingga nanti yang menjadi guru itu ya bukan Abu Bakar al-Idrus, tapi yang menjadi gurunya itu adalah murid-muridnya Abu Bakar al-Idrus. Begitu. Lantaran hal ini ya sangat muskil. Jangankan antara Ibnu Hajar kepada Abu Bakar al-Idrus, sanad khirqah ya yang dinisbatkan kepada Faqih Muqaddam, yang beliau itu mendapatkan sanad khirqah dari Abu Madian, itu pun cukup muskil. Jadi sebenarnya yang menjadi guru langsung dari Faqih Muqaddam itu apakah Abdurrahman Al-Muqa'ad ya Al-Hadrami Al-Maghribi yang merupakan murid dari Syekh Abu Madian, dan ini tentu perlu ditelusuri ya akan statusnya sebagai murid dari Abu Madian, dan juga dari Abdullah As-Saleh itu Al-Hadrami Al-Maghribi, apakah beliau itu betul-betul mendapat betul-betul atau benar sebagai murid dari Abu Madian atau tidak. Ya, lantaran hal ini sangat muskil ya, sangat muskil, dan periwayatannya sering disebutkan di dalam kitab-kitab khirqah atau tahkim dari Ba'alawi.
Kemudian selanjutnya, apakah Ibnu Hajar itu sebenarnya ahli dalam sanad atau ahli dalam firqah? Artinya latar belakang beliau itu apa? Nah, tentu sudah kita ketahui bahwasanya latar belakang dari Ibnu Hajar itu ya fikih, bukan tasawuf, bukan tarekat. Gitu. Sehingga barangkali lantaran beliau itu latar belakangnya adalah fikih, sehingga dalam hal lubsul firqah itu ya tasahul. Itu bisa saja kemungkinan itu terjadi. Kemudian, tentu kita ingat bahwasanya ketika kita berbicara mengenai Thariqah Alawiyah, itu yang menjadi tokoh utama, yang menjadi tokoh sentral dari Thariqah Alawiyah itu adalah Fakih Muqaddam. Dan bahkan dalam beberapa kitab, dalam beberapa referensi, seperti yang dikutipkan dari kitab ini Uqudul Almas ya, mengutip dari beberapa sejarawan, seperti Al-Janadi, Al-Ghassani, kemudian Ar-Rasuli, kemudian Asy-Syirji, bahwa penduduk Hadramut secara umum, mereka tidak dikenal dengan ketasawufannya. Dan bahkan di dalam Masyra'ur Rawi, ya, dalam Masyra'ur Rawi, nah ini kitabnya, di jilid pertama, di jilid kedua, di halaman 12. Wa kana ahlu Hadramut mustaghilina bil ulumil fiqhiyah, di mana penduduk Hadramut itu menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu fikih. Wa jam'il ahadits nabawiyah, dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Walam yakun fihim man ya'rifu thariqas sufiyah, dan di kalangan mereka itu tidak ada yang mengenal thariqahnya golongan sufi. Wala man yakshifu istilahatihim as-saniyah, dan tidak ada juga seseorang yang menyingkap istilah-istilah yang biasa digunakan oleh tokoh-tokoh sufi yang tinggi. Maka fa'adharul ustadzu ulumaha, maka Fakih Muqaddam, al-ustadz di sini yang dimaksud adalah Fakih Muqaddam lantaran di sini sedang membicarakan tentang biografi Fakih Muqaddam. Maka Fakih Muqaddam itu yang mengeluarkan, menampakkan, menjelaskan ilmu-ilmu thariqah, wa nasyara fitil nawahi a'lamaha, dan beliau menyebarkan tanda-tanda atau istilah-istilah thariqah di daerah-daerah Hadramut. Nah, tentu di sini bisa disimpulkan bahwasanya yang pertama kali menyebarkan ilmu thariqah di Hadramut itu adalah Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya. Lalu kemudian di dalam sanadnya Ibnu Hajar, di sana disebutkan bahwa Ibnu Hajar itu memiliki sanad yang bersambung kepada Ahlul Bait. Ya. Dengan menyebutkan wal nakhtim bi thariqatin jalilatin aliyatil miqdar. Maka kami menutup dengan thariqah yang agung, yang luhur kadarnya, lantaran masyayikhnya dari awal sampai akhir, sampai ujung, itu dari Ahlul Bait, dan masing-masing itu dari bapaknya. Nah, kemudian disebutkan ya, mulai dari Abu Bakar Al-Idrus, kepada bapaknya kepada Abdullah Al-Idrus, kepada Abu Bakar, terus bersambung kepada Fakih Muqaddam. Lalu setelah Fakih Muqaddam, itu mengambil dari bapaknya, Ali. Kemudian dari Ali kepada Muhammad, Sahih Mirbat. Dari bapaknya, Ali, Khalid Qasam, dan seterusnya. Nah, iskalnya adalah ketika di sini menyebutkan nama satu persatu dari tokoh-tokoh ini. Di mana, kalau mengacu kepada statement tadi, bahwa pertama kali yang mengenal thariqah, mengenal istilah-istilah thariqah itu hanyalah Fakih Muqaddam, dan sebelumnya tidak ada. Gelap. Ya. Lantaran juga Fakih Muqaddam itu dikenal dalam thariqah itu tidak mengambil thariqah dari bapaknya, tapi dari Syekh Abi Madian. Makanya Ahmad bin Hasan Al-Attas, seperti pengutipan dari Alwi bin Thahir Al-Haddad, ya, ketika mengomentari statement tadi bahwa di Hadramut itu pertama kali yang memperkenalkan kepada masyarakat tentang thariqah itu adalah Fakih Muqaddam, ya, lantaran Fakih Muqaddam itu mengambil thariqah dari Abu Madian. Ya, artinya mereka itu tidak mengenal apa itu istilah lubsul firqah, apa itu istilah-istilah dalam tasawuf. Ya, meskipun penduduk Hadramut secara umum itu adalah ahli ibadah, tetapi dalam ilmu tasawuf mereka tidak banyak tahu tentang istilah-istilah yang ada di dalam tasawuf, sebagaimana pengutipan dari Al-Masyra'ur Rawi. Itu ya. Sehingga di sini tidak bisa dibenarkan bahwa Fakih Muqaddam mengambil khirqah dari ayahnya. Tidak bisa, tidak mungkin, sesuai dengan keterangan yang tadi disebutkan. Nah, maka ini termasuk
satu hal atas sahul fir riwayah di kalangan ulama-ulama Hadramaut. Begitu. Kemudian selanjutnya, kalau berbicara mengenai silsilah tadi ya, silsilah yang dimiliki oleh Abu Bakar al-Idrus kepada leluhur-leluhurnya, ya, itu apakah leluhur-leluhur mereka itu disebut atau berasal dari kalangan orang-orang yang berilmu? Ataukah sebaliknya mereka sama sekali tidak dikenal sebagai tokoh-tokoh yang berilmu? Artinya leluhur-leluhur dari Abu Bakar al-Idrus, khususnya leluhur-leluhur dari Faqih Muqaddam, itu apakah mereka adalah tokoh-tokoh yang terkenal akan keulamaannya? Gitu. Maka Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf itu pun mengomentari akan hal ini lantaran ketika kita menelaah banyak kitab tentang biografi-biografi dari leluhur-leluhur Ba'alawi, itu pujian kepada leluhur-leluhurnya itu berlebih-lebihan. Dan tasahul dalam riwayat, keteledoran dalam riwayat itu sudah menjadi kebiasaan di kalangan mereka. Gitu. Maka Abdurrahman bin Ubaidillah mengatakan bahwasanya apa yang diberikan julukan imam atau ulama besar dari generasi sebelum Faqih Muqaddam sampai kepada Ahmad al-Muhajir itu tidak ada buktinya, tidak bisa dibuktikan secara fakta. Maka beliau, kata Abdurrahman bin Ubaidillah, silahkan buka Idamul Quds fi Mu'jam Buldan Hadramaut, ya, ini kitabnya. Di halaman 790 ketika membicarakan tentang Shahib Mirbat, ya, bahwa Shahib Mirbat Muhammad bin Ali Shahib Mirbat itu oleh Ba'alawi disebut sebagai seorang tokoh besar, keilmuannya, ketasawufannya, kemudian banyak murid-muridnya. Dan ternyata ketika diteliti memang tidak bisa dibuktikan. Ya misalnya seperti Syekh Salim Bafadal, itu oleh mereka disebut sebagai muridnya Muhammad Shahib Mirbat, tapi secara umur tidak mungkin di situ. Bahkan hal itu yang diungkapkan oleh Abdurrahman bin Ubaidillah bahwasanya sangat jauh. Salim Bafadal berguru kepada Muhammad Shahib Mirbat. Kembali pada materi, bahwa tidak ada bukti akan ketokohan-ketokohan dari leluhur Faqih Muqaddam, dari ayahnya Faqih Muqaddam, dari kakeknya Faqih Muqaddam, terus kepada Ubaidillah, itu tidak dikenal sebagai ulama-ulama yang besar. Mereka hanya dikenal sebagai seorang abid, seorang yang ahli ibadah. Maka kata beliau, wala syahida bi syai'in min dzalika ala tawassu'i fil ilmi bi amaratil musyahadah. Maka tidak ada bukti, tidak ada saksi akan keluasan dalam ilmu dari Muhammad Shahib Mirbat ini, ya. Lantaran fa'ulul jah, orang yang memiliki pangkat, indal bawadi, di sisi orang-orang yang berada di pedalaman, wal ammati wa ghairihim min manasibi Hadramaut, dari kalangan orang awam ataupun yang lainnya dari para munsib-munsib Hadramaut. Qadiman wa haditsan, di zaman dulu dan di zaman sekarang, la yantasibu minhum ilal ilmi illal qalil. Tidaklah dinisbatkan kepada ilmu kecuali hanya sedikit. Artinya ulama-ulama dari masa generasi Faqih Muqaddam ke atas, ya, ke leluhur-leluhurnya, itu hanya sedikit saja yang disifati sebagai seorang ulama. Maka kata Abdurrahman bin Ubaidillah, fa'ara annahu mubalaghun fima yunsabu minhu ilal aslafit thayyibin. Maka saya memandang bahwa itu ya berlebih-lebihan, lebay, yang mengatakan bahwasanya leluhur dari Faqih Muqaddam sampai ke atas, ya, itu adalah orang-orang yang memiliki keluasan ilmu. Kemudian beliau menyebutkan beberapa argumentasi-argumentasi, misalnya seperti Ubaidillah yang katanya itu ketika haji kemudian bertemu dengan Abu Thalib Al-Makki, kemudian mengaji satu kitab, membaca satu kitab yaitu Qutul Qulub, dan di mana dalam kondisi haji tentunya dalam kondisi yang repot, ya, dan tidak mungkin bisa menyelesaikan satu kitab besar, ya, dalam pertemuan atau dalam momen haji. Sehingga itu berlebihan ketika mengatakan bahwa Ubaidillah ini adalah seorang yang ahli tasawuf, lantaran hanya mengaji satu kitab. Begitu juga dengan Ubaidillah, Abdullah bin Muhammad Shahib Mirbat, putra dari Muhammad Shahib Mirbat. Putra dari Muhammad Shahib Mirbat pun sama, Abdullah bin Muhammad Shahib Mirbat. Kalau memang benar ijazah yang diberikan oleh Muhammad bin Ali Al-Qalai kepada Abdullah bin Muhammad Shahib Mirbat, ya itu hanya sekedar ijazah untuk membacakan kitab Al-Jami' Shaghir. Kemudian ketika seseorang mendapatkan ijazah dari sebuah kitab yaitu Jami' Shaghir, lalu apakah kemudian dia itu disifati dengan dia adalah seorang al-hafidz, seorang pakar hadis? Sementara kepakaran seseorang di dalam hadis itu, kata Ibnu Ubaidillah, yaitu harus mengetahui, menguasai
pengetahuan yang luas dalam hadis, mulai dari ilmunya rijal sanad, ya kan, kemudian penguasaan terhadap matan-matan hadis, mengetahui rawi ini, rawi yang doif, yang kuat, dan seterusnya. Nah, sehingga hal ini apa namanya, tidak bisa menjadi bukti bahwasanya Abdullah bin Muhammad Sahih Mirbat itu adalah seorang al-hafidh, ya, seorang pakar hadis. Tidak bisa. Itu. Kemudian, dan masih banyak lagi lah. Khususnya Bamakhromah dalam kitab Qiladatun Nahar, dari ulama-ulama tarim itu saja, yang disebut sebagai seorang yang ahli fikih, pakar fikih, itu hanya satu yang disebutkan, yaitu siapa? Faqih Muqaddam saja. Ya kan? Wasaiti fi tarim anna Thayyib Bamakhromah lam yadhkur faqihan minal alawiyin illa al-faqihal muqaddam. Maksudnya Bamakhromah tidak menyebut seorang yang ahli fikih, pakar fikih dari golongan Ba'alawi, kecuali hanya Faqih Muqaddam saja. Itu. Nah, sehingga dalam hal ini, melebih-lebihkan dalam memuji kepada tokoh-tokoh leluhur-leluhur Ba'alawi, itu adalah satu hal yang biasa dilakukan oleh tokoh-tokoh Ba'alawi dalam menuliskan manakib-manakib dari tokoh-tokoh mereka. Itu ya. Kemudian, ketika membicarakan tentang Muhammad Sahih Mirbat, di kalangan para sejarawan, justru Sahih Mirbat ini yang dimaksudkan itu bukan Muhammad bin Ali. Dan itu sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Sahih Mirbat itu adalah Muhammad bin Ahmad al-Akhal al-Manjawi. Itu salah seorang sultan, salah seorang raja yang menguasai Mirbat saat itu, dan bukan mengacu kepada Muhammad bin Ali Ba'alawi, bukan kepada beliau. Nah, kemudian mengenai murid-muridnya, ya, mengenai murid-muridnya yang misalkan Muhammad bin Ali Al-Dhafari, ya, Syekh Salim bin Fadl Bafadol, yang dikatakan sebagai murid dari Muhammad Sahih Mirbat, itu juga tidak ada bukti. Antara juga dari sisi kewafatan beliau juga jauh, ya. Kemudian ada beberapa tokoh seperti Ali bin Marwan, ya, kemudian Ahmad bin Muhammad Ba'isa, kemudian Ali bin Muhammad Al-Khatib, itu disebut sebagai murid-muridnya Muhammad Sahih Mirbat. Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka yang disebut itu merupakan murid-murid dari Muhammad Sahih Mirbat. Dan begitu juga dengan Syekh Sa'ad Al-Dhafari, Muhammad bin Ali Al-Dhafari. Kemudian Ali bin Abdullah bin Ali Al-Dhafari, itu pun juga sama. Justru kalau berbicara mengenai Syekh Sa'aduddin Muhammad bin Ali Al-Dhafari, itu justru jelas berguru kepada Muhammad bin Ali Al-Qalai. Dan masih banyak lagi lah kemiskinan-kemiskinan yang ada itu. Oke, itu untuk mengenai Muhammad Sahih Mirbat. Lalu jika ada pertanyaan, loh, ini kan adalah sebuah sanad, dan sanad itu adalah periwayatan, dan periwayatan itu yang melalui lisan, bukan melalui kitab. Tentu ketika kita membicarakan tentang sanad, ketika kita membicarakan tentang riwayat, ya, riwayat itu, ya, seorang perawi harus memiliki sifat dhabt, ketepatan riwayat. Ada dua macam. Yang pertama adalah dhabtu hifdzin, yaitu dhabt dari sisi hafalan. Kemudian yang kedua adalah dhabtu kitabatin, ketepatan riwayat dari sisi hafalan, dari sisi penulisan. Artinya, apakah di sini, ya, yang didapatkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami itu berdasarkan atas periwayatan yang berupa lisan, ataukah justru yang didapatkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah berupa kitab? Tentu ketika seseorang itu menyampaikan satu hal dengan hafalan, maka hal ini, yang namanya hafalan itu terbatas. Ya, sekuat-kuatnya hafalan itu terbatas. Sehingga besar kemungkinan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam sahabatnya ini, itu bukanlah melalui lisan dari murid-muridnya Abu Bakar Al-Idrus, tapi justru yang beliau dapatkan itu adalah berupa kitab. Lantaran Abu Bakar Al-Idrus, ya, itu memiliki sebuah kitab yang namanya Al-Juz'ul Latif fit Tahkim Syarif, yang dalam satu cetakan itu kitab ini dicetak bersamaan dengan Diwan Abu Bakar Al-Adani. Dan muhakik dari kitab ini yaitu Dr. Amjad Rashid, ya, guru saya, dosen saya, itu sudah menyatakan bahwa sumber dari penulisan kitab ini, sahabatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu adalah kitab Al-Juz'ul Latif fit Tahkim Syarif, karya dari
Abu Bakar Al-Adani. Artinya Ibnu Hajar itu mendapatkan informasi dari sanad-sanad Abu Bakar Al-Idrus, dari berbagai macam versi, dari beberapa tarekat, dari tarekat Qadiriyah, dari tarekat Syadziliyah, dari tarekat yang lain, Kazaruniyah, kemudian dari tarekat Madyaniyah, kemudian dari tarekat Suhrawardiyah. Itu semuanya itu lengkap. Dan semuanya juga disebutkan di dalam kitab Al-Juz'ul Latif. Sehingga Anda memiliki bukti apa? Jika memang Ibnu Hajar itu mendapatkan sanad atau silsilah sanad ini berdasarkan atas lisan. Nah, padahal di dalam sahabatnya ini, ya, di dalam sahabatnya ini, Ibnu Hajar menyebutkan beberapa redaksi-redaksi yang menunjukkan bahwa itu tidak mungkin berasalkan dari tulisan. Ya, misalnya dari penyebutan tahun, kemudian dari cerita bahwa Abu Bakar Al-Idrus bertemu dengan para masyayikh di rumahnya fulan di daerah Anu, kemudian yang hadir di situ adalah fulan, 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 dan itu nggak mungkin, tidak mungkin oleh Ibnu Hajar mendapatkan langsung periwayatan ini dari lisannya para murid-muridnya Abu Bakar Al-Idrus. Sehingga hal ini tentu menjadi sangat muskil ketika Ibnu Hajar ini mendapatkan periwayatan-periwayatan yang panjang lebar dengan berbagai macam versi berdasarkan dari periwayatan lisan. Tentu hal itu sangat jauh ya. Lantaran di situ sering kali mengutip dari Abu Bakar Al-Idrus, di mana ketika Abu Bakar Al-Idrus mengatakan qala a'ni al-qutbul idrus lana bihadal isnadi khamsu turikin bal hiya sittatun qala. Nah, ini adalah redaksi di mana Ibnu Hajar itu mengutip pernyataan Abu Bakar Al-Idrus dari kitabnya, ya, yang kemudian pengutipannya itu tidak secara sempurna semuanya. Lantaran ada beberapa redaksi-redaksi yang tidak disebutkan, sehingga hal ini adalah pengutipan yang biasa terjadi di kalangan para ulama-ulama. Ya, misalnya seperti ini kan tadi, yang tadi redaksinya saya bacakan. Kalau inilah redaksi-redaksi yang biasa digunakan ketika seseorang itu mengutip dari sebuah kitab. Dan tidak mungkin ketika pengutipan yang tidak berupa kitab, artinya pengutipan yang berupa lisan, akan menggunakan redaksi seperti ini. Gitu. Sehingga ini harus dipahami lah. Harus dipahami ya mengenai hal ini. Kembali lagi pada tadi sanadnya Al-Idrus, bahwa Abu Bakar Al-Idrus ini tidak semuanya periwayatan itu diambil dari ayahnya. Misalkan ketika Abu Bakar Al-Idrus ini ingin mengomentari sebuah sanad yang bersambung kepada Al-Junaid Al-Baghdadi atau yang kepada Sayyidina Ali dalam hadis talqin dzikir la ilaha illallah, itu beliau tidak mengutip dari ayahnya, tetapi yang beliau kutip itu justru mayoritas periwayatan itu dari Syekh Muhammad bin Ahmad Bafadol, yang kemudian mengutip dari gurunya As-Sakhawi, kemudian dari As-Sakhawi ini menyampaikan kitabnya ya. Begitu juga dengan gurunya yang lain, yaitu Abu Syukail. Nah, dan itu bisa ditelaah di dalam Al-Juz'ul Latif lah, dalam kitabnya Al-Juz'ul Latif. Nah, sehingga saya rasa hal ini sudah bisa menjadi sebuah keterangan ya yang jelas, bahwa kembali lagi pada tema yang pertama, bahwasanya Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak mengisbatkan nasab Ba'alawi. Kemudian yang kedua, silsilah thoriqoh, sanad thoriqoh yang berasal dari Abu Bakar Al-Idrus kepada ayahnya, terus kepada Ubaidillah, terus kepada Rasulullah, itu banyak iskal. Banyak iskal. Yang pertama, tokoh-tokoh Ba'alawi yang dikenal sebagai seorang yang mengerti, memahami, mendalami tentang ilmu tarekat itu mulai dari Faqih Muqaddam, dan sebelum Faqih Muqaddam tidak mengenal sama sekali mengenai istilah-istilah tarekat. Lantaran juga mereka juga bukan ulama, sehingga tidak mengenal apa itu firqatut tasawuf, kemudian juga istilah-istilah dalam tasawuf, istilah-istilah dalam tarekat, mereka tidak mengenal. Kemudian di sisi lain, Ibnu Hajar tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus, tapi hanya bertemu dengan murid-muridnya, itu pun namanya tidak disebut oleh Syekh Ibnu Hajar, ya meskipun oleh penulis kitab An-Nur Safir, ya salah satu murid dari Abu Bakar Al-Idrus itu adalah Abdullah bin Syekh Al-Idrus,
Dan bisa jadi, nah ini kata An-Nurus Safir ya, itu bisa jadi Ibnu Hajar itu mengambil khirqah dari Abdullah bin Syah al-Idrus. Nah, cuman tidak ada bukti di sini kan. Itu hanya penafsiran dari Abdul Qadir bin Syah al-Idrus. Itu hanya penafsiran dari Abdul Qadir bin Syah al-Idrus yang tidak bisa dikuatkan dengan bukti. Ya kan? Kemudian, selanjutnya, dari Fakih Muqaddam kepada Muhammad Shahih Mirbat, itu pun juga bermasalah. Itu kan? Itu juga bermasalah. Lantaran Muhammad Shahih Mirbat ini ketokohannya tidak jelas. Jarang dari ulama-ulama yang mengenal siapa itu Muhammad Shahih Mirbat. Tidak dikenal dari sisi keilmuannya. Kemudian juga tidak ada bukti surat menyurat antara beliau dengan yang lain, ya, baik dengan Salim Bafadol ataupun dengan Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Justru yang lebih terkenal itu adalah surat menyurat antara atau komunikasi antara Salim Bafadol dengan Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Ya, sehingga dari konten yang panjang lebar ini bisa kita simpulkan bahwasanya sama saja di dalam kitab ini, di dalam sabatnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, di sana tidak bisa dibuktikan bahwa Ibnu Hajar itu mengisbatkan nasabnya Ba'alawi, lantaran Ibnu Hajar bukanlah ahli nasab. Dan juga yang kedua, alasan yang kedua, Ibnu Hajar hanya mengutip dari kitab. Redaksi beliau itu mirip 11-12 dengan redaksi yang ada di dalam kitab Al-Juz'ul Latif. Dan di sisi lain memang tokoh-tokoh dari sebelum Fakih Muqaddam itu tidak banyak dari mereka yang disebut sebagai ulama yang memiliki keluasan ilmu, ya. Sehingga dalam hal periwayatan ketika itu memang benar-benar tersambung, itu tidak bisa dibuktikan dengan data. Ya, walhasil itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video yang panjang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.